Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Setelah liburan semester 1, kita bertemu lagi di semester 2 pada mata pelajaran seni budaya di kelas 9. Di awal semester ini, materi yang akan disampaikan adalah materi seni grafis. Apa itu seni grafis? Apa gunanya belajar seni grafis? Bagaimana cara membuatnya? Pasti banyak pertanyaan di benak kalian. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam tentang seni grafis, tentunya kalian harus tahu dahulu tujuan kita mempelajari seni grafis dan kompetensi apa yang ingin dicapai di kelas 9 ini. Kalian dapat memahami prosedur atau proses berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik serta dapat membuatnya. Materi yang akan kalian dapatkan adalah mendefinisikan pengertian seni grafis, mengidentifikasi jenis dan teknik seni grafis, serta berkarya seni grafis. Perhatikan gambar ini. Apa yang terlintas dalam benakmu? Apakah kalian pernah menggunakannya? Di mana? Kapan dan untuk apa? Keempat gambar di atas merupakan hasil dari berkarya seni grafis. Apa sih seni grafis itu? Grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, artinya menulis atau menggambar. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris yaitu grape atau graphic yang artinya membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Sesuai perkembangannya, konsep seni grafis merupakan kegiatan mencetak, yaitu proses berkarya satu kali membuat alat cetakan atau klise atau disebut juga dengan acuan, namun bisa digunakan berkali-kali dan diperbanyak produksinya dengan hasil cetakan yang sama, baik dari segi bentuk, gaya, warna, dan ragamnya. Proses awal pembuatan alat cetak itu bisa dibuat di atas kayu, karet tebal, logam, aluminium, kaca, lembaran lino, batu lito maupun kain, tergantung dari jenis seni grafis yang akan kita buat. Nah, sekarang mari kita melihat apa itu jenis grafis dan pengertiannya. Pertama, cetak tinggi atau disebut juga dengan woodcut, menggunakan teknik relief atau teknik cukir. Kedua, cetak dalam atau disebut juga dengan intaglio print. Teknik yang digunakan adalah etsa, dry point, ataupun mezzotint. Untuk cetak tinggi dan cetak dalam, alat cetak yang dibuat bisa di atas kayu, karet, logam, dan aluminium. Yang berbeda dari cetak tinggi dan cetak dalam adalah bagian torehan atau cekilan yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari cetakan. Pada cetak tinggi atau disebut juga letterpress atau buku, ada bagian permukaan yang mencetak letaknya lebih tinggi atau lebih menonjol ke atas daripada bagian yang tidak mencetak. Contoh sederhananya adalah stempel. Pasti kalian pernah melihatnya dan menggunakannya. Cetak dalam atau abroad, bagian yang mencetaknya letaknya lebih rendah daripada bagian yang tidak mencetak bagian yang letaknya lebih rendah, yaitu gambarnya akan terisi dengan tinta. Kalian bisa membedakannya kan? Jenis yang ketiga yaitu cetak datar, disebut juga dengan planograph print. Teknik yang digunakan adalah litografi dan monotype.
Alat cetak terbuat dari kaca, lembaran lino, atau batu lito. Namun sekarang cetak datar sudah menggunakan teknik digital, yaitu menggunakan printer atau cetak offset. Jenis seni grafis yang keempat atau yang terakhir adalah cetak saring. Teknik yang digunakan adalah teknik sablon. Alat cetaknya terbuat dari kain atau screen. Wah, kalau cetak saring ini pasti kalian sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keempat jenis seni grafis. Hasil cetakan yang bisa kita nikmati sampai sekarang antara lain spanduk, banner, baligo, reklame, stempel, poster, majalah, koran, undangan, clothing sablon, cover buku, dan foto merupakan contoh hasil dari seni grafis. Melalui karya seni grafis, gambar atau pesan yang ingin disampaikan pembuat akan mudah diterima masyarakat dan hasilnya dapat direproduksi dalam jumlah yang banyak baik secara manual maupun digital. Jadi, mempelajari seni grafis akan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan tentunya banyak digunakan di dunia bisnis. Mari berkarya salah satu seni grafis dengan menggunakan bahan yang sederhana dan tersedia di rumah. Ibu sudah membuat salah satu contoh dari karya seni grafis secara sederhana, yaitu menyablon sederhana atau cetak saring. Media yang ibu gunakan adalah baju berbahan kaos, tentunya polos tanpa gambar. Kalian di rumah boleh menggunakan kaos kalian sendiri tanpa perlu membeli. Alat yang ibu gunakan yaitu kertas sampul atau karton yang penting sedikit tebal agar tidak mudah sobek saat finishing. Pulpen, spidol, gunting, cutter, selotip, kuas atau spons, cat tekstil, bisa juga menggunakan cat pastel atau cat akrilik. Silahkan kalian pilih. Langkah-langkahnya, buatlah desain atau pola, boleh tulisan, boleh juga gambar, atau boleh juga kalian print gambar yang kalian sukai pada kertas karton. Kemudian, guntinglah, potong gambar atau tulisan yang akan dicetak. Perkirakan mana yang dibutuhkan, mana yang harus dibuang. Setelah kita mendapatkan cetakan yang kita buat, beri alas baju yang akan kita gunakan agar tidak tembus catnya ke permukaan lainnya. Letakkan kertas cetakan, beri selotip di sekelilingnya, usahakan jangan sampai berubah posisi. Tuangkan cat dan mulailah mewarnai. Dan inilah hasilnya. Nah, kalian sudah lihat kan hasil sablon sederhana yang ibu buat. Kalian di rumah boleh memilih salah satu dari keempat jenis seni grafis. Boleh membuat cetak tinggi, boleh membuat cetak dalam, boleh membuat cetak datar, atau membuat sablon sederhana yang seperti ibu buat tadi. Untuk lengkapnya, kalian bisa melihat materi ini di link Google Classroom kalian ya. Ingat, jujur dalam berkarya dan tetap semangat. Terima kasih, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Jaga kesehatan, ingat pesan ibu, terapkan 3M. Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Belajar bersama Disney Kota Depok, Bintang. Belajar, inovatif, terampil, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.